Jadi kalau baru 1 tahun 2 tahun berhenti, contohnya ini 2 tahun ya berhenti, padahal uang yang disetor udah 65 juta, tapi kalau dia berhenti itu pun ada sekitar 7 juta. Jadi sangat rugi banget gitu ya. Contohnya 4 tahun berhenti. Nah 4 tahun ya, uang yang sudah masuk itu ada 130 juta. Tapi kalau 4 tahun berhenti itu cuma ada sekitar yang bisa dicairkan 15 juta. Jadi sangat transparan di depan. Program biasanya untuk dirancang jangka panjang, yaitu 20 tahun. Jadi ini yang perlu dipahami, sehingga itu program proteksi income. Ini adalah bagian depan di mana orang mau mengajukan asuransi ya. Jadi biasanya calon klien ketika mengajukan asuransi yang wajib dipunyai adalah tujuannya. Jadi biasanya ditanya di sini adalah apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda. Jadi di sini ada tujuan misalkan buat untuk proteksi kesehatan, atau buat untuk proteksi penyakit kritis atau cacat, biasanya juga mungkin untuk proteksi jiwa atau untuk proteksi pendidikan. Juga ada misalkan untuk perlindungan kecelakaan, misalkan terjadi cacat permanen, dan ada juga dengan tujuan untuk investasi yang murni, untuk tabungan aja atau untuk deposito. Juga di sini juga ada untuk dana pensiun ataupun proteksi dana warisan. Jadi yang terpenting ketika ikut program asuransi, yang paling penting adalah tujuannya untuk apa. Karena setiap produk, setiap program-program yang diambil tentu punya konsekuensi masing-masing ya. Oke, lanjut kita ke halaman berikut. Pada umumnya seorang agen asuransi, sales ataupun marketing, financial planner, financial consultant, financial advisor dan lainnya ya teman-teman, itu pada umumnya memberikan penawaran ke calon nasabah. Jadi penawarannya disodorkan dan dijelaskan, kalau nasabahnya cocok baru apply, baru pengajuan. Jadi sangat jelas, contohnya ini adalah halaman depannya, yaitu tujuannya atau goalnya adalah untuk proteksi terhadap penyakit kritis, untuk cacat, juga untuk proteksi jiwa ataupun untuk dana warisan. Jadi sangat transparan. Biasanya di sini juga gamblang, mulai dari masa pembayaran premi, contohnya ini adalah 15 tahun pembayaran preminya, dengan total premi per bulan adalah 2.720.000. Dengan manfaat uang pertanggungan itu sebesar 1 miliar. Jadi artinya 1 miliar ini akan cair kalau terjadi, nah ini di bawahnya juga tertulis, yaitu terjadi meninggal atau kondisi kritis ataupun manfaat jatuh tempo di usia 88 tahun. Jadi kalau usia 88 tahun masih sehat, maka uang 1 miliar ini juga akan cair ke ahli warisnya atau ke utama yang masih hidup. Jadi sangat jelas, nama produknya ini adalah, contohnya adalah, nama produknya adalah Pro Critical Benefit 88 atau PCB 88, dan ini di-launching oleh perusahaan yang sangat besar, yaitu PT Prudential Indonesia ya. Jadi sangat jelas ini adalah halaman untuk ringkasan. Kemudian kita akan masuk ke proposalnya ya. Jadi biasanya marketing atau agen itu memberikan penawaran. Kalau cocok ya diajukan gitu ya. Oke, langsung aja, ini adalah rangkuman dari proposal dengan tujuan untuk yaitu program proteksi income. Jadi mulai dari preminya per bulan berapa, di sini juga tercantum. Terus masa pembayaran preminya berapa tahun, terus kemudian uang pertanggungannya berapa gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian juga memberikan manfaat sebesar 1 miliar apabila tertanggung itu menderita dari 60 kondisi kritis. Nanti kita akan bahas 60 kondisi kritis itu apa aja. Terus nasabah juga mendapatkan 10% dari UP, yaitu dari 1M itu dapat 10% kalau terjadi perawatan angioplasti ya, sesuai dengan ketentuan polis. Terus kemudian apabila tertanggung ini meninggal sebelum berusia 70 tahun dan disebabkan karena kecelakaan,
maka akan dibayarkan sebesar 200%. Jadi terimanya 2 miliar ya, selama polisnya aktif. Nah itu ya. Jadi itu adalah rangkuman dari pembayaran preminya, jumlah preminya, dan uang pertanggungannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke jenis penyakit. Jadi kalau nasabah yang sudah menjadi nasabah dan polisnya aktif, jika terjadi resiko 61 kondisi kritis, yaitu ini kondisi kritisnya. Jadi mulai dari untuk kanker, untuk hati kronis, koma, dan lainnya, banyak sekali. Ada serangan jantung, terus ada luka bakar yang parah gitu ya. Itu sesuai dengan ketentuan polis. Ada HIV yang karena transfusi darah, terus ada trauma kepala berat, stroke gitu ya. Jadi ini banyak sekali. Nah ini ada totalnya 61 jenis kondisi kritis. Jadi kalau nasabah menderita dari salah satu ini, jadi kalau misalkan nasabah menderita salah satu dari 61 jenis penyakit ini, maka uang 1 miliar itu akan cair sebagai pengganti income-nya gitu ya, meskipun nanti di kemudian hari sembuh. Jadi kalau 1 miliar dimasukkan deposito aja kurang lebih ya dapat 5 juta per bulan. Jadi bisa buat pengganti income. Atau kalau misalkan income-nya 20 juta dengan 1M itu bisa bertahan beberapa tahun meskipun kondisi tidak bisa bekerja. Ini adalah ketentuan mulai dari penjelasan premi itu apa, terus surrender itu apa, pemulihan polis itu apa. Itu ada ketentuannya di proposal. Terus juga ada ringkasan manfaat. Nah ini yang paling penting ya. Ini ada ringkasan manfaat. Jadi manfaatnya ini ada apa aja, itu ada ringkasannya. Jadi manfaat kondisi kritis atau meninggal itu juga akan cair sebesar, nah ini 1 miliar. Kemudian terjadi perawatan angioplasti itu dapat 10%. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau usia 88 tahun masih sehat, 1 miliar ini juga cair ya teman-teman ya. Terus manfaat meninggal akibat kecelakaan. Nah di sini kalau meninggalnya disebabkan karena kecelakaan maka akan cair 200%. Kalau UP-nya 1 miliar berarti cairnya 2 miliar ya. Jadi ini juga ada keterangan NM, itu artinya adalah non medical, karena ada di usia-usia tertentu itu wajib medical ya. Terus kemudian kalau ini contohnya ya, meninggal karena kecelakaan dan sebelum berusia 70 tahun dengan jumlah paling tinggi dapat dibayarkan sebesar 3 miliar. Nah itu ya. Jadi itu adalah ringkasan manfaatnya. Jadi sangat jelas, program proteksi income itu adalah dirancang untuk sakit berat cair, terus kondisi cacat permanen juga cair, kalau meninggal juga pasti otomatis cair ya teman-teman ya. Jadi ini halaman berikutnya. Jadi hal yang menyebabkan polis batal atau manfaat asuransi tidak dibayarkan, ini sangat penting. Jadi mungkin tidak jujur waktu pengajuan. Jadi misalkan sudah punya sakit tapi ngomongnya sehat gitu ya, itu juga bisa menyebabkan manfaat asuransi tidak dibayarkan. Atau kondisi kritis yang termasuk dalam gejala yang telah diketahui. Jadi sudah punya penyakit tapi diam aja, disembunyikan gitu, contohnya seperti itu. Terus kondisi kritis yang telah dialami tertanggung sebelum masuk di asuransi tersebut ya. Jadi sebelumnya memang sudah punya kondisi kritis gitu ya, tapi nggak diinformasikan. Terus kemudian karena percobaan bunuh diri itu juga bisa tidak dibayarkan. Terus tindak pidana kejahatan, jadi melakukan kejahatan, misalkan melakukan tindak kejahatan dan meninggal, itu juga tidak dibayarkan ya. Contohnya melakukan misalkan curanmor, terus melakukan perampokan. Nah seperti itu contoh tindak pidananya ya. Informasi juga lengkap di polis. Juga ada di sini free look adalah masa mempelajari. Sebenarnya sangat transparan. Jika polisnya sudah jadi, boleh dipelajari dulu.
Nah, dipelajari lagi, dibaca lagi selama 14 hari. Kalau cocok dilanjut, kalau tidak cocok ya dikembalikan, nggak apa-apa, dibatalkan ya, dan uang dikembalikan. Itu selama 14 hari masa pembelajaran polis ya. Terus resiko yang perlu diketahui adalah resiko ekonomi seperti perubahan politik, itu resiko misalkan yang berkaitan dengan operasional yang timbul karena internal gitu ya. Jadi ini resiko-resiko yang perlu diketahui. Cara pengajuan asuransi itu juga sangat simpel, sangat sederhana, lengkapi aja seperti surat pengajuannya, datanya, fotokopi identitas, bukti bayaran premi gitu ya. Terus ada kewajiban pemegang polis. Nah, ini adalah memberikan informasi yang benar. Nah, cara pengajuan klaim juga ada gitu ya. Jadi formulir tersedia juga di Google ya. Nah, ini adalah nama programnya. Programnya adalah untuk proteksi income. Jadi di mana terjadi resiko cacat permanen itu cair, terjadi sakit kritis cair, tutup usia juga cair. Jadi program ini juga cocok biasanya untuk para dokter, karena kalau terjadi sakit berat atau cacat permanen kan income-nya drop. Dengan program ini tetap mendapatkan jaminan income. Oke, kita akan lihat yaitu untuk manfaat yang paling terakhir, yaitu untuk nilai tunai. Ini yang sering ditanyakan di lapangan ya. Jadi ketentuannya sangat jelas, uang akan kembali 100% itu di tahun ke-20. Nah ini ya, di tahun ke-20. Jadi total uang yang disetor 489 juta akan kembali di tahun ke-20. Tapi gimana kalau misalkan baru 1 tahun, 2 tahun itu berhenti? Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun berhenti, contohnya ini 2 tahun ya berhenti, padahal uang yang disetor udah 65 juta. Tapi kalau dia berhenti itu pun ada sekitar 7 juta. Jadi sangat rugi banget gitu ya. Contohnya 4 tahun berhenti. Nah 4 tahun ya, uang yang sudah masuk itu ada 130 juta. Tapi kalau 4 tahun berhenti itu cuma ada sekitar yang bisa dicairkan 15 juta. Jadi sangat transparan di depan. Program biasanya untuk dirancang jangka panjang, yaitu 20 tahun. Jadi ini yang perlu dipahami, sehingga nanti 10 tahun kok masih sedikit ya, ini baru 60 juta, padahal uang yang disetorkan 300 juta lebih. Tapi kalau 10 tahun berhenti itu ada 60 juta. Jadi sangat transparan, sangat jelas di depan. Jadi program ini memang bukan program untuk investasi atau bukan produk tabungan, tapi adalah program yang menjamin manfaat. Jadi adalah program proteksi, di mana yang dijamin adalah proteksinya. Sedangkan untuk nilai tunai dijamin asalkan syaratnya di sini yaitu 20 tahun. Jadi sangat transparan di depan. Jadi nanti uang saya kok sedikit, uang saya kok rugi, uang saya kok hilang. Jadi bukan hilang, semua sudah transparan di depan ya. 1 tahun uangnya kalau berhenti segitu, 5 tahun kalau berhenti itu aja ada sekitar 20 juta, padahal uang yang masuk 193. Terus gimana kalau terjadi ingin kembali uang tunainya, yaitu di tahun ke-20. Nah ini sangat jelas, tahun ke-20 kembali 100%. Tapi yang paling penting adalah ini. Yang paling penting adalah manfaat ini. Makanya yang paling penting yang awal ini adalah tujuannya untuk apa. Terus yang paling penting yang adalah untuk proteksi ini. Jadi jaminannya ini dengan setor uang tadi 2.700.000 per bulan, jaminan 1 miliar ini langsung menjadi haknya nasabah ketika terjadi resiko seperti kondisi kritis, terjadi cacat permanen, terus terjadi meninggal dunia. Jadi ini langsung cair ke ahli waris. Jadi sangat cocok untuk program proteksi income. Jadi kurang lebih informasinya seperti itu. Semoga penjelasan dari proposal program proteksi income ini bermanfaat dan salam sukses buat semuanya.